Video series kali ini saya akan mencoba membahas Willow yang menceritakan tentang seorang penyihir bernama Willow of God yang berhasil mengalahkan ratu jahat yang bernama Bahmorda. Setelah 20 tahun kemudian, Willow mengumpulkan 6 orang aneh yang memiliki kemampuan bertarung. Willow memimpin mereka untuk melaksanakan misi berbahaya di tempat yang jauh. Namun salah satu dari mereka tak mengerti akan dunia sihir dan tak memiliki pengalaman sama sekali. Lantas bagaimana keseruan series kali ini? Di masa kelam, seorang bayi bertanda khusus memiliki takdir menyelamatkan dunia terlahir dengan sempurna. Berita kelahirannya pun menyebar dengan begitu cepatnya, sehingga sang ibu menganyutkannya ke sungai sebelum para makhluk kegelapan datang membunuhnya. Namun takdir berkata lain, di mana seorang kurcaci dari desa Naudin bernama Willow datang menyelamatkannya dengan hati yang bersih dan bercita-cita menjadi seorang penyihir terkuat di alam semesta. Bersamaan dengan itu, seorang kesatria wanita menikahi pria bernama Mat Martigan, seorang pencuri yang sombong dan berandalan untuk mengalahkan Ratu Bahmorda, serta membebaskan kerajaan Tri Aslan dari kutukan. Dengan bantuan Willow, mereka menduga bahwa perang telah usai. Namun hal yang tak terduga terjadi, di mana Willow kini mendapat penglihatannya bahwa kerajaan kuno akan bangkit dan menghancurkan calon ratu untuk membawa era kegelapan baru. Sehingga identitas Elordanan, calon penyelamat masa depan, terpaksa harus disembunyikan bahkan dari dirinya sendiri. Karena hanya itulah satu-satunya cara untuk melindunginya. Setelah kejadian bertahun-tahun, diperlihatkan anak putri Ratu Sorsa bernama Kate dan sahabat baiknya berlatih satu sama lain untuk menjadi ksatria yang hebat. Namun berbeda dengan saudaranya bernama Arik yang kini dilanda asmara dan menjadi penikmat serambi lempit dengan seorang pelayan cantik. Tak berselang lama dari itu, salah satu pengawal kerajaan datang menghampiri serta memberitahu bahwa Raja Astur beserta rombongannya akan segera tiba di Tir Aslan, yang dimana pada malam itu akan diadakan sebuah pertemuan dengan King Astur untuk menyatukan Tir Aslan dengan Galadorne melalui sebuah pernikahan. Namun pertemuan tersebut begitu sedikit canggung, karena selain Kate yang tidak merasa nyaman dengan suasana seperti itu, Geraidon Hastur putra mahkota Galadorne yang akan dijodohkan dengannya tak seperti pria perkasa yang ia bayangkan sebelumnya. Namun Ratu Sorsa tak terlalu memperdulikan hal tersebut, karena yang terpenting saat ini hanyalah menikahkan Geraidon dengan Kate untuk menyatukan Tir Aslan dengan Galadorne secara resmi demi terwujudnya dunia yang lebih tentram dan damai. Dan di saat malam itu juga Kate yang tak menyukai semua ini dengan diam-diam menemui Jade untuk berpamitan, karena dirinya akan pergi melarikan diri mencari kehidupan yang baru. Jade yang mengetahui semua itu tentu saja mencoba mencegahnya, namun apa daya keinginan Kate untuk kabur tak bisa ia bendung. Sementara itu Ratu Sorsa dalam tidurnya mendapatkan bayangan dari Willow tentang pasukan kegelapan, dan dirinya harus segera mengambil tindakan. Karena ternyata di luar sana para makhluk aneh siap menyerang dan menebar virus mematikan. What's going on? Kate, Jade, dan para prajurit lainnya yang melihat kedatangan para makhluk mengerikan tersebut tentu saja tak tinggal diam, di mana mereka mencoba melakukan perlawanan. Begitupun sebaliknya dengan Ratu Sorsa, di mana dirinya melepaskan salah satu tahanannya untuk membantu melawan para makhluk tersebut. Namun apa daya kekuatan mereka tentu saja tak sebanding, hingga membuat Ratu Sorsa cukup kewalahan dibuatnya. Tak hanya itu, ternyata mereka juga baru menyadari bahwa Arik kini telah menghilang entah kemana. Geraidon yang melihatkan semua itu berusaha menjelaskan bahwa tujuan para Gel menyerang kota adalah untuk menculik Arik. Mendengar semua itu tanpa basa-basi, Kate menegaskan bahwa dirinya sendiri yang akan mencari di mana keberadaan Arik. Begitupun dengan Kate, Jade, dan Geraidon juga ikut bersamanya. Ratu Sorsa meminta pria tahanannya bernama Borman untuk menemani dan menjadi pemandu perjalanan mereka. Dengan catatan Ratu Sorsa akan mengampuni semua kejahatannya karena telah mencuri sebuah mangga. Tak hanya itu, Ratu Sorsa juga memberikan petunjuk untuk menemui salah satu penyihir bernama Willow untuk meminta bantuannya. Karena dengan hanya itu mereka dapat menemukan di mana keberadaan Arik berada. Dan saat esok harinya telah tiba, benar saja mereka memulai perjalanan yang begitu panjang dan menegangkan, melewati lembah dan pegunungan nan hijau.
Borman yang menyadari ada seseorang yang mengikuti mereka, dan benar saja itu adalah Dove, si pelayan cantik yang bersikeras untuk ikut bersama Kate demi membantu menyelamatkan sang pujaan hatinya. Kate yang mengetahui hal tersebut berusaha menantang Dove dan memintanya untuk pulang karena misi perjalanan mereka kali ini benar-benar berbahaya. Ditambah lagi bahwa Dove tak memiliki pengalaman bertarung karena dirinya hanyalah sebuah juru masak dan pelayan kerajaan biasa. It's dangerous. Chance to see the world. Perjalanan demi perjalanan mereka lalui hingga pada akhirnya mereka sampai di gerbang perbatasan perlindungan, yang dimana tempat tersebut terdapat seorang pun berada di sana. Tak hanya itu, Kate juga menemukan sebuah tulisan mantra yang tertulis tepat di sebuah dinding. Raidon yang melihat hal tersebut tak sengaja membacanya hingga membuat tanah bergetar seketika. Di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba saja hal yang tak terduga terjadi. Sekelompok preman dengan panahnya datang menyerang. Preman yang tak ada pilihan lain terpaksa harus meloncat ke dasar jurang demi untuk menyelamatkan diri. Setelah perjalanan yang begitu panjang, akhirnya mereka berhasil sampai ke wilayah Neolin untuk menemui Willow sesuai dengan perintah Ratu Sorsa. Kate yang merupakan putri Ratu Sorsa dengan segera memperkenalkan dirinya. Dan Willow si kurcaci langsung menyambut baik kedatangannya. Tak hanya itu, Willow juga mengungkapkan bahwa Arik ini tengah menjadi tahanan Cornea tua yang berada di kota Immemorial tepat di seberang laut pecah. Mendengar hal itu, Borman sedikit cemas dibuatnya karena wilayah itu sangatlah berbahaya. Namun Willow menegaskan bahwa hanya kesanalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Arik. Tak berselang lama dari itu, perhatian Willow tertuju kepada Dove, yang ternyata bahwa Dove merupakan keturunan terakhir Kimiria, calon ratu penyihir 9 kerajaan yang merupakan harapan terakhir dan terbaik di dunia yang akan melawan kejahatan yang akan terjadi. That's not. You've made a mistake. That Last blood of Chimera, Elora Danan. And the world's last. Willow Season 1 Episode 2. Dove yang mengetahui bahwa dirinya merupakan seorang penyihir masih belum percaya akan apa yang dikatakan Willow kepadanya, dan bahkan ia tak percaya memiliki kekuatan sihir yang ditakdirkan. Mendengar hal tersebut, Willow memintanya diam dan langsung memasuki tempat di mana para kurcaci berkumpul, serta menyampaikan kabar gembira soal kembalinya Elora Danan, sang penyelamat yang telah lama diramalkan. Mins, putri Willow, pun sangat senang akan kedatangan Elora Danan. Dan bahkan ia tak menyangka bayi mungil yang dirinya temukan dulu kini telah tumbuh menjadi seorang gadis secantik ini. Willow pun mulai berorasi di seluruh kaumnya dan mengatakan bahwa Elora Danan kini telah kembali. Ia juga mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang Hikaldin atau sebuah gelar yang ia dapatkan setelah pertempuran hebat yang telah dilewati. Dan tanpa terduga salah satu dari kurcaci ingin membuktikan apakah Dove yang berada di depan mereka merupakan seorang penyihir seperti apa yang dikatakan Willow, dengan cara melakukan tes jari untuk melihat sedikit kemampuan Dove yang ia miliki. Dan siapa sangka ternyata Dove tak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu di tempat lain, Ratu Sorsa kini telah menyadari bahwa Dove telah menghilang dari kerajaannya. Dengan hal itu juga ia memerintahkan salah satu pengawalnya bernama Valentine untuk mencari dan membawanya kembali ke istana. Namun lain dari hal itu, ternyata Valentine sepertinya kini telah dirasuki dan dikendalikan oleh makhluk kegelapan dari kejauhan. Dove yang terbebani dan tak belum bisa menerima dirinya sebagai seorang penyihir yang diramalkan berniat untuk menyendiri, hingga membuat Willow, Kate dan lainnya begitu sangat panik dibuatnya. Mereka segera mencari dan berhasil menemukan Dove berada tepat di sebuah sungai dengan seorang diri. Dove mengatakan bahwa dirinya begitu sangat takut, ditambah lagi ia tak lulus saat tes jari. Bagaimana kalau ternyata Dove bukan merupakan seorang penyihir yang diramalkan? Dengan hal tersebut, Dove meminta agar Willow turut serta dalam membantunya menemukan Arik, sang pujaan hatinya. Karena tak adanya pilihan, akhirnya Willow bersedia untuk membantu satu sama lain. Tetapi dengan syarat Dove harus mengikuti perkataan dan arahan yang ia berikan.
karena dirinya juga akan memulai pelatihan yang sangat keras agar ia dapat mengalahkan Kron seperti apa yang telah menjadi takdirnya. Atas keputusan tersebut, Vince harus rela melepas sang ayah menuju perjalanan yang sangat berbahaya. Di tengah-tengah perjalanan, Boorman kini nampaknya mulai sangat dekat dengan Kate, dan bahkan ia menceritakan bahwa dirinya dahulu pernah menjadi pengawal Matt Martigan untuk mencari Zira Kimiria. Dan ia berhasil kembali, namun tidak dengan Matt Martigan yang menghilang hingga saat ini. Yang tentu saja hal itu membuat Kate sangat penasaran dibuatnya. Sementara Dove sendiri kini sangat bersemangat untuk menerima pelajaran sihir yang Willow akan berikan kepadanya. Hingga Willow memberikan sebuah biji tanaman dan mantra kuno agar Dove dapat membuat biji tersebut tumbuh sesuai dengan mantra yang telah diajarkan. Namun dari usaha Dove membacakan mantra kuno tersebut secara berulang-ulang nampaknya sia-sia belaka. Tuatha. Tuatha. That's Tuatha. 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 You think- Tuatha. Be a human being. Seiring berjalannya waktu, kini Valentine dan beberapa prajuritnya kini telah tiba di wilayah Neulin dan memperkenalkan dirinya sebagai utusan Ratu Sorsa untuk mencari dan membawa Dove kembali pulang ke istana sesuai dengan perintah. Namun Mince mengatakan bahwa Kate dan lainnya telah kembali ke Tir Aslan dengan melewati jalur lain. Belum saja selesai, salah satu prajurit Valentine menemukan jejak kereta yang menuju ke barat, sehingga Mince memutuskan untuk kabur sebelum hal buruk terjadi kepadanya. Sementara itu Dove terus saja berusaha mempelajari mantra kuno yang Willow ajarkan, namun ia beberapa kali gagal dan tak membuahkan hasil, hingga pada akhirnya Graydon datang serta memberikan semangat kepada Dove bahwa ia harus yakin dan percaya akan dirinya sendiri. Saat malam hari telah tiba, di mana Willow mulai ragu soal Eloradanan dan mengajak teman kurcacinya untuk kembali dan mengurungkan niatnya dalam perjalanan kali ini. Sebelumnya ia sangat yakin bahwa Dove merupakan seorang penyihir yang diramalkan untuk menyelamatkan dunia. Namun seiring berjalannya waktu, keyakinan Willow mulai luntur dan semuanya telah berubah, dan ia tak lagi bisa melihat keistimewaan yang pernah ada. Namun di sisi lain Dove tak menyerah dan selalu berlatih pagi, siang, dan malam hingga hal yang tak terduga terjadi, di mana tiba-tiba saja Valentine datang dan berhasil menculik Dove. Willow Season 1 Episode 3. Kate yang penasaran akan cerita Boorman dan sepak terjang dari ayahnya meminta agar Boorman menceritakan secara detail atas apa yang telah terjadi. Boorman mulai menceritakan bahwa berpuluh-puluh tahun yang lalu Tulsi, pewaris tahta Kimiria, selalu sakit-sakitan, dan di saat ayahnya meninggal, adik Tul yang bernama Tiberius merasa dapat menjadi raja yang lebih baik menggantikannya. Selama 40 hari Tiberius mengepung ibu kota, membuat rakyat kelaparan untuk memaksa kakaknya turun dari tahta, hingga ibu mereka yang bernama Annabel membuat Zira dari Krumi murni dan memanggil Luz Akraprana sebagai kunci aktifnya baju Zira, baju sihir sebagai tanda perlawanan. Namun sialnya, sebelum mengetahui secara detail atas apa yang diceritakan, tiba-tiba saja Jet dan kawan-kawannya muncul dan mengabari bahwa Dove telah hilang entah kemana. Kate yang mulai menyusuri sebuah hutan dan tanpa sengaja menemukan biji kacang pemberian Willow kini telah tumbuh menjadi tumbuhan yang indah. Sementara itu Jet sendiri berhasil menemukan Dove yang kini menjadi tawanan dari Valentine. Jet meminta agar Dove diserahkan kepadanya. Namun sialnya, karena Valentine yang telah dirasuki makhluk kegelapan tentu saja tak akan membiarkan hal tersebut, hingga membuat perkelahian kecil terjadi di antara mereka. Mengetahui bahwa kini Dove telah diculik, Willow dan lainnya berusaha melakukan pengejaran. Namun langkah mereka terhenti ketika melihat kabut asap cakrawala menyelimuti. Ulah dari semua itu tentu saja Kron, si penyihir kegelapan. Willow berusaha menenangkan mereka dan segera melanjutkan perjalanan. Sementara Dove berhasil meloloskan diri dengan cara melompat dari atas kuda dan memasuki hutan belantara yang mencekam.
Di tengah-tengah pelariannya tanpa sengaja ia bertemu dengan dua orang wanita yang bernama Hubbard dan Anna. Dove menjelaskan bahwa kini dirinya dalam bahaya dan tak lupa juga ia mengatakan bahwa dirinya merupakan Elora sang penyelamat dunia dengan memperlihatkan tanda yang berada tepat di tangannya. Melihat akan hal itu membuat Hubbard dan Anna cukup terkejut dibuatnya dan tiba-tiba saja hal yang tak terduga terjadi. Valentine tiba-tiba saja muncul dari arah yang tak terduga hingga membuat Hubbard harus meninggoy di saat itu juga. Sementara Anna dan Dove terus saja berlari menyusuri hutan demi untuk menyelamatkan diri. Hingga pada akhirnya pelarian mereka terhenti ketika Valentine berhasil menangkap mereka. Di sisi lain Willow, Kate, dan Boorman terus saja melanjutkan perjalanan. Hingga si kurcaci menyarankan agar mereka mencari jalur lain. Karena jalur ini akan membawa mereka melewati celah Pitilus. Sebuah jalur berbahaya dan sudah pasti kereta tak akan sanggup untuk melewatinya. Namun Boorman tetap bersikeras melewati jalur tersebut. Hingga membuat mereka harus terpencar satu sama lain. Di tengah-tengah perjalanan, Kate dan Boorman kini telah tiba di celah Pitilus, sebuah tempat sunyi yang sudah lama tak berpenghuni. Kate yang merasa cemas berniat untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun Boorman mencegahnya dan memintanya untuk tetap tenang. Seketika Boorman mulai membawa Kate ke sebuah lorong kegelapan dan memintanya untuk menunggu. Sementara dirinya akan memasuki sebuah sumur terbengkalai untuk mengambil sesuatu. Dan ternyata itu adalah Lux Akrana atau kunci Zira Kimeria yang telah lama tersimpan di bawah sana. Hingga tiba-tiba perhatian Kate pun mulai terpecah ketika dirinya melihat tikus jadi-jadian berusaha untuk menyerang mereka. Di tempat lain diperlihatkan bahwa Valentine telah sampai di suatu wilayah yang merupakan satu-satunya cara untuk membawa Elora menemui Kronsi penyihir kegelapan. Mendengar hal itu, Dove meminta Valentine pergi sebelum mantra sihirnya menghancurkan mereka. Namun tanpa terduga Valentine malah menantang Dove untuk membuktikan kekuatannya. Ketika Dove membacakan mantra kuno yang Willow sempat ajarkan tak membuahkan hasil sama sekali. Karena justru mantra tersebut merupakan mantra paling cupu yang pernah ada di dunia persihiran. Akibat serangan Valentine yang bertubi-tubi tersebut membuat salah satu kurcaci harus mengalami luka yang cukup parah. Hingga membuat Willow mengeluarkan petir Zeusnya untuk meluluhlantakkan Valentine dan seluruh prajuritnya tanpa sisa. Salah satu teman kurcaci Willow terlihat lemas dan tak berdaya hingga membuat nyawanya di saat itu juga tak terselamatkan. Setelah pertempuran yang sangat melelahkan tersebut, mereka harus tetap melanjutkan perjalanan menuju ke kota Imomerial, melewati tebing-tebing yang curam dan berbahaya. Ditambah lagi bahwa kini Graydon terkena pengaruh sihir jahat yang akan membuat dirinya berubah dalam waktu yang cukup dekat. Willow Season 1 Episode 4. Willow yang tak menginginkan situasi memburuk mencoba melarang mereka untuk memasuki kastil, karena tempat tersebut merupakan markas tirani paling kejam, yaitu penyihir Bahmurda yang pernah ia kalahkan sebelumnya. Namun karena Elora dan lainnya tak memperdulikan hal tersebut, ditambah lagi situasi Graydon kali ini benar-benar memburuk, hingga membuat mereka harus tinggal sejenak di dalam kastil. Saat berada di sana, Kate mulai merasakan bisikan-bisikan yang menghampiri. Karena seperti yang diketahui bahwa kastil yang mereka tinggali saat ini merupakan peninggalan Bahmurda atau nenek dari Kate. Sedangkan Boorman dan Elora mulai mengikat Graydon agar tak membuat kekacauan saat dirinya dikuasai sepenuhnya oleh ilmu kegelapan. Melihat kondisi dari Graydon semakin memburuk, membuat Elora meminta kepada Willow agar dirinya bersedia membantu mengeluarkan ilmu kegelapan yang telah bersarang di dalam tubuhnya. Mendengar hal tersebut membuat Willow akan melakukan ritual Malatarium, yaitu ritual melempar mengusir roh yang telah bersarang. Namun ritual kali ini sangatlah rumit dan berbahaya.
sehingga Willow membutuhkan Elora untuk berkontribusi lebih dan tak membuat kesalahan. Sebelum ritual benar-benar dilakukan, Willow meminta kepada Boorman dan Kate agar tak memasuki menara tinggi, karena hal tersebut merupakan portal menuju ke alam baka. Saat ritual tengah berlangsung, kekuatan sihir jahat mulai terlihat dan hendak menguasai Graydon. Bahkan kekuatan sihir itu menyamar sebagai Arik yang tentu saja membuat Kate tak sanggup akan hal semua itu. Makhluk tersebut berusaha memecah konsentrasi Willow dan Elora dengan cara mengadu domba, serta mengatakan bahwa kurcaci kecil tengah menyembunyikan sesuatu. Elora yang penasaran berusaha meminta penjelasan. Namun Willow justru mengusir Elora karena dirinya dapat mengacaukan ritual tersebut. Saat keputusasaan itu, Elora menghampiri Kate sembari menunggu ritual yang Willow lakukan sendiri segera selesai. Namun percakapan mereka terpecah ketika Elora mendengar suara yang terus saja menghantuinya. Dan seketika hal itu juga membuat mereka terpisah. Yang ternyata pada momen tersebut membawa Elora ke ruangan lain. Ia dapat melihat secara jelas di mana ibunya mati di tangan Ratu Bahmurda setelah melahirkannya dulu. Sedangkan Jet sendiri juga mengalami hal yang sama, di mana dirinya berhalusinasi melihat ibunya telah meninggal dan bahkan mendapat serangan langsung dari kegelapan yang menguasai kastil tersebut. Jet berusaha bergegas untuk menyelamatkan diri dan tanpa terduga kembali bertemu dengan Kate yang tengah mencari keberadaan Elora. Dan seketika juga mereka baru menyadari bahwa kastil ini memiliki daya tipu muslihat yang berusaha untuk menyesatkan mereka. Di sisi lain, kini kondisi dari Graydon telah pulih seutuhnya. Elora yang melihat akan hal tersebut tentu saja sangat senang dibuatnya. Namun ketidakhadiran Willow membuat Elora cukup cemas. Dengan hal itu membuat Graydon membawa Elora bersama-sama untuk mencari dan menemukan di mana keberadaan Willow berada. Namun hal yang tak terduga terjadi. Ternyata Graydon masih dikuasai kegelapan dan berniat untuk menyelesaikan apa yang seharusnya ia lakukan. Di saat situasi yang benar-benar mencekam tersebut, tiba-tiba saja Willow, Kate, Jet, dan Boorman datang menghampiri. Hingga membuat Willow kembali menggunakan sihir petirnya untuk mengalahkan ilmu kegelapan yang bersarang di tubuh Graydon. Graydon yang tak berdaya setelah terkena serangan Willow membuat Boorman menghajarnya hingga babak belur. Namun makhluk tersebut belum benar-benar keluar dari tubuhnya. Melihat akan semua itu, Jet berniat untuk menghabisi Graydon di saat itu juga. Namun Kate mencegahnya, di mana dirinya meminta kepada Elora serta meyakinkannya bahwa ia pasti mampu menyelamatkan Graydon dari ilmu kegelapan. Dengan hal itu juga Kate menyampaikan bahwa benih kacang yang Willow berikan kepadanya berhasil tumbuh dengan melihatnya secara langsung. Mendengar hal tersebut membuat semangat Elora menggebu-gebu hingga dapat menyelamatkan Graydon dari makhluk kegelapan yang merasukinya. Saat pagi harinya telah tiba di mana mereka tetap melanjutkan perjalanan menuju ke kota Imomerial. Tanpa menyadari para Gel kini telah menguasai mereka dari kejauhan. Sementara itu Arik diperlihatkan terbangun dari tidurnya kini tengah berada di kota mati yang tak berpenghuni.